Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Raihan dengan nomor akhir NPM 041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah saya pelajari selama satu semester, yaitu tepatnya pada semester 2. Yang telah saya pelajari di Pendidikan Kewarganegaraan ini ada 8 bab dan saya akan menjelaskannya satu persatu secara ringkas. Di bab pertama yaitu ada tentang pendidikan kewarganegaraan. Yang dapat saya ambil dari bab ini adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang berfokus pada pembentukan karakter warga negara yang terampil, cerdas, dan berkarakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Fungsi esensialnya adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar mampu hidup sebagai individu, anggota bangsa, dan negara yang baik. Lalu pada bab kedua yaitu ada identitas nasional. Yang dapat saya ambil dari bab 2 ini adalah identitas nasional merupakan ciri khas suatu negara yang membedakannya dari negara lain. Yang terbentuk dari 4 faktor, yaitu yang pertama faktor primer, yang kedua faktor pendorong, yang ketiga faktor penarik, dan yang keempat faktor reaktif. Identitas nasional juga memiliki fungsi sebagai penanda suatu bangsa. Faktor identitas nasional dibagi menjadi dua, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif meliputi geografis, sedangkan faktor subjektif meliputi sejarah. Lalu unsur-unsurnya ada bahasa, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, dan lain-lain. Pada bab yang ketiga yaitu ada konstitusi. Konstitusi mencakup keseluruhan aturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur jalannya pemerintahan. Konstitusi memiliki nilai normatif, nominal, dan semantik. Tujuannya adalah membatasi kekuasaan, melindungi HAM, dan menjadi pedoman bernegara. Konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dibandingkan peraturan lainnya. Lalu pada bab 4 ada pengertian negara dan warga negara. Menurut Logman, negara adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan melindungi rakyat demi mencapai tujuan bersama. Unsur konstitusi negara adalah rakyat, wilayah, dan pemerintahan. Selain itu, unsur deklaratif menyatakan bahwa negara harus diakui oleh negara lain secara de facto dan de jure. Bentuk negara bisa berupa republik atau serikat, dan setiap warga negara berhak ikut serta dalam urusan kenegaraan. Lalu, pada bab kelima yaitu ada demokrasi. Yang dapat saya ambil yaitu menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Serta ahli lain, Torres membedakan demokrasi menjadi formal dan substantif. Indonesia menerapkan demokrasi berdasarkan sistem hukum, yaitu Rechtsstaat, yang berarti semua kegiatan pemerintahan dan lembaga negara harus berdasarkan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Lalu yang keenam ada hukum dan HAM. Yang dapat saya ambil yaitu hukum adalah sistem aturan yang bersifat mengatur dan memaksa untuk mengarahkan perilaku individu sesuai norma. Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Ada berbagai teori dan aliran hukum, termasuk teori hukum alam dan legisme. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh negara atau siapapun. Lalu pada bab 7 ada wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan ini mendorong nasionalisme dan kesadaran terhadap potensi bangsa. Asasnya mencakup keadilan, keterbukaan, serta kepentingan dan tujuan bersama. Implementasinya ditunjukkan melalui sikap mendahulukan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi. Lalu yang terakhir ada ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan konsep pengembangan kekuatan negara untuk mencapai keseimbangan, keamanan, dan kesejahteraan melalui sistem pengelolaan negara yang berpihak pada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan wawasan Nusantara. Bela negara adalah hak dan kewajiban warga sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ketahanan nasional bertujuan untuk menjaga karakter dan jati diri bangsa agar tidak terpengaruh negatif oleh globalisasi dan modernisasi.
Sekian penjelasan pendidikan keluarga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.